Tidak ada di dunia ini anak yang benar-benar sama, sekalipun mereka adalah kembar identik. Tetapi tentu saja satu sama lain memiliki ciri khasnya masing-masing. Lalu bagaimana dengan peserta didik kita? Begitupun dengan mereka. Mereka memiliki keunikannya tersendiri. Mereka terlahir dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana cara kita sebagai seorang guru dan pendidik memberikan pembelajaran yang terbaik sesuai dengan kebutuhan belajarnya? Simak penjelasan. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa kembali dengan saya Nukla Swati dari SD Negeri Cibeber Mandiri 1 Kota Cimahi. Sebelumnya saya tidak mementingkan arti keberagaman pada peserta didik hingga semua anak diperlakukan sama. Tidak peduli apa kesukaannya, bagaimana gaya belajarnya, atau apa yang membuat mereka nyaman belajar di kelasnya. Namun setelah saya mempelajari teori pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kita berupaya untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak agar mereka dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, terlebih dahulu saya memberikan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid melalui lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, terlebih dahulu saya memberikan asesmen awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan, minat, dan profil belajar murid melalui lembar observasi yang telah saya siapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran, pengelompokan murid berdasarkan minat terbagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, kelompok 1 dengan ketertarikan yang sama yaitu menggambar sebanyak 8 orang. Kelompok 2 dengan ketertarikan yang sama yaitu bernyanyi 8 orang. Kelompok ketiga dengan ketertarikannya membuat sebuah video sebanyak 9 orang. Dan kelompok keempat dengan ketertarikannya membuat desain visual sebanyak 9 orang. Dan terakhir, kelompok kelima dengan kesukaannya bermain membuat sebuah permainan yaitu sebanyak 9 orang. Berikut adalah rencana pembelajaran yang telah saya susun untuk dilaksanakan dalam satu pertemuan. Saya memberikan pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 6 dengan materi Asmaul Husna yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqtadim, dan Al-Baqi. Seperti biasa, kegiatan pendahuluan yang saya lakukan adalah memberi salam, menyapa murid, menanyakan kabar, berdoa sebelum pembelajaran, mengecek kehadiran murid, memberi pertanyaan pemantik, menyampaikan tujuan dan penilaian, serta yang terakhir adalah melakukan kesepakatan kelas. Kegiatan pendahuluan untuk pembelajaran PAI biasanya akan ditambahkan dengan program pembiasaan yaitu membacakan Asmaul Husna dan murojaah hafalan surat Toha. Kegiatan pendahuluan untuk pembelajaran PAI biasanya akan ditambahkan dengan program pembiasaan yaitu membacakan Asmaul Husna dan murojaah hafalan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran discovery learning dengan dipadukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berikut adalah alur pembelajaran discovery learning berdiferensiasi. Yang pertama adalah simulation, yang kedua adalah problem statement, yang ketiga adalah data collection, yang keempat adalah data processing, yang kelima adalah verification,
Dan yang keenam adalah generalization. Langkah-langkah untuk kegiatan inti adalah: pertama, guru akan menjelaskan alur pembelajaran hari ini. Diawali dengan menjelaskan materi tentang indahnya nama-nama Allah melalui media pembelajaran dengan penyajian berbentuk presentasi. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok berdasarkan kesiapan, profil belajar, dan minat belajar berdasarkan hasil asesmen awal pembelajaran. Adapun 6 tahapan yang akan dilakukan berdasarkan sintak discovery learning berikut ini. Yang pertama adalah simulation, yaitu guru memperlihatkan beberapa tayangan gambar, bisa juga berupa video. Peserta didik diminta untuk memperhatikan dengan saksama. Guru memberikan pemahaman bermakna mengapa Allah memiliki nama Asmaul Husna. Kemudian di tahap kedua yaitu problem statement, di mana peserta didik menerima lembar kerja yang dibagikan guru untuk didiskusikan bersama kelompok mengenai materi tentang indahnya nama-nama Allah dengan bahasan yang berbeda, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqadim, dan Al-Baqi. Setiap kelompok memiliki tugas yang berbeda sesuai dengan minat dan profil belajarnya, sehingga sumber belajar kelompoknya akan berbeda pula. Kemudian, peserta didik menanyakan hal-hal yang belum dipahami kepada guru. Di sini akan dilakukan diferensiasi berdasarkan profil belajar murid dan diferensiasi proses. Kemudian, di tahap yang ketiga yaitu data collection, peserta didik berdiskusi bersama kelompok untuk menjawab masalah yang disajikan dalam lembar kerja. Peserta didik mencari informasi yang diperlukan dari berbagai sumber belajar yang mereka miliki. Yang keempat yaitu data processing, di mana peserta didik mencatat poin-poin penting yang diperoleh dan menyusunnya dalam satu bentuk untuk dipresentasikan. Setiap kelompok diminta menuangkan hasil diskusinya. Ada yang membuat poster, peta konsep, menghiasnya dengan sebagus mungkin, mempresentasikan secara langsung dengan hasil akhirnya dalam bentuk video, dan mempresentasikan melalui sebuah permainan, ataupun dengan membuat sebuah lagu. Maka, yang terjadi di sini adalah diferensiasi produk. Tahap yang kelima yaitu verification, di mana setiap kelompok melakukan presentasi hasil diskusinya. Yang keenam yaitu generalization, di mana peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan dari hasil presentasinya. Guru memberikan kuis untuk mengecek pemahaman peserta didik melalui pemanfaatan aplikasi melalui permainan Kahoot. Untuk kelompok yang menyukai kegiatan menggambar, mereka akan membuat tugas dalam bentuk mind mapping. Untuk kelompok yang menyukai kegiatan menggambar, mereka akan membuat tugas dalam bentuk mind mapping. Untuk kelompok yang memiliki kesenangan membuat konten video, mereka akan membuat tugas dalam bentuk video, namun sebelumnya mereka akan merumuskan terlebih dahulu materi yang telah mereka diskusikan. Untuk kelompok yang memiliki kesenangan membuat konten video, mereka akan membuat tugas dalam bentuk video, namun sebelumnya mereka akan merumuskan terlebih dahulu materi yang telah mereka diskusikan. Untuk kelompok yang menyukai bermain, maka mereka akan membuat tugas dalam bentuk permainan, di mana di dalam permainan ini mereka akan menjelaskan tentang salah satu Asmaul Husna yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk kelompok yang menyukai kegiatan bernyanyi, mereka akan menuangkan tugasnya dalam bentuk lirik lagu, di mana lirik lagu tersebut adalah hasil dari diskusi kelompok mereka tentang bahasan yang ada pada kelompoknya. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi masing-masing setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan selanjutnya adalah presentasi masing-masing setiap
Sesi kegiatan inti ditutup dengan uji pemahaman mereka melalui aplikasi permainan Kahoot. Sesi kegiatan inti ditutup dengan uji pemahaman mereka. Langkah-langkah dalam kegiatan penutup yang pertama adalah penguatan, di mana guru memberikan penguatan materi tentang indahnya nama-nama Allah SWT. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi, di mana guru meminta peserta didik menuliskan tentang apa yang sudah dipahami dan belum dipahami pada materi yang telah dipelajari, serta bagaimana perasaan mereka setelah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Yang ketiga yaitu umpan balik, di mana guru memberikan penugasan peserta didik untuk membuat rangkuman hasil pemahamannya tentang pembelajaran hari ini dalam bentuk bebas, boleh rangkuman, teks, poster, infografis, voice note, mind mapping, video, dan lain sebagainya yang akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Diferensiasi produk untuk assessment of learning, dan diakhiri dengan berdoa sebelum pulang. Kegiatan refleksi dituangkan dalam lembar yang sudah disediakan sebelumnya. Berikut adalah testimoni murid. Berikut adalah testimoni murid. Berikut adalah testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Senardiasa. Saya dari kelas 6B. Pelajaran hari ini sangat menyenangkan karena saya mengerjakan tugas apa yang saya sukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam dari kelas 6B. Pelajaran PAI hari ini sangat menyenangkan. Bagian pelajaran yang sangat paling aku suka yaitu bermain Kahoot. Hasil tugas dalam bentuk video. 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 Hasil tugas murid dalam bentuk lirik lagu, infografis, dan poster. Al-Muqaddim artinya maha terdahulu atau mendahului. Artian Al-Muqaddim yaitu tidak ada yang lebih dahulu di alam jagat raya ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin alam ini sebelum adanya Allah karena Allah merupakan yang terdahulu dari semuanya. Cara mengakui Al-Muqaddim yaitu dengan cara mengerjakan sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan dan mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Al-Muqaddim dalam kegiatan sehari-hari mendahulukan kepentingan umum atau banyak orang daripada kepentingan pribadi atau diri sendiri. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pendidikan yang menyesuaikan metode dan materi pengajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar individu siswa. Dalam kelas yang beragam, setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan kemampuan yang berbeda. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat merancang kegiatan belajar yang lebih profesional dan relevan bagi setiap siswa. Tujuan utama pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk memastikan bahwa semua siswa mendapatkan kesempatan yang adil untuk memahami materi pembelajaran dan mencapai potensi maksimal mereka. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan sportif. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.